Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran ekonomi Islam dan cendekiawan Muslim untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ada 4 pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim, yaitu yang pertama Abu Hanifah, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit Al-Kufi. Dia lahir di Irak, Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Dia hidup pada 2 masa pemerintahan, yaitu pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Abu Hanifah diberi gelar suci dan lurus dikarenakan keseriusannya dalam beribadah. Sejak masa kecilnya, dia berakhlak mulia serta menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan keji. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik. Yang kedua, kita akan membahas riwayat pendidikan Abu Hanifah. Imam Hanafi berguru kepada Syekh Ahmad selama 18 tahun. Setelah gurunya itu meninggal, ia ditunjuk untuk menggantikan sebagai ulama. Selama menjadi ulama, diketahui bahwa Imam Hanafi sudah menyelesaikan sebanyak 600.000 perkara tentang fikih. Kemudian kita akan bahas pemikiran ekonomi menurut Abu Hanifah. Yang pertama ada akad salam. Akad salam merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepahaman jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6, yaitu harga barang yang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Harus diketahui harga pastinya. Menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifat. Kemudian ada penentuan waktu penyerahan barang. Yang kedua ada akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain. Hawalah disyariatkan dalam Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya maslahat, butuhnya manusia kepadanya, serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hawalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, memanfaatkan, mempermudahkan muamalah mereka, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya, dan menenangkan hati mereka. Contohnya itu ketika si A meminjamkan uang kepada si B, sedangkan B memiliki piutang kepada C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi, pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Kemudian asas dari akad ini adalah hadis dan ijma yang telah disepakati oleh para ulama termasuk Abu Hanifah. Yang kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya, ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembalinya ke kota Tus, selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Riwayat pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali menghabiskan waktu bersekolah dan belajar dalam bimbingan seorang tokoh sufi yang bernama Yusuf An-Nasaj. Setelah tamat, ia melanjutkan studi ke Jurjan yang pada saat itu menjadi pusat kegiatan ilmiah. Belajar di Madrasah Nizamiyah di Nishapur. Di Nishapur inilah ia pada usia 20-28 tahun berguru dan bergaul dengan Imam Al-Haramain Al-Junaid. Barter dan evolusi barang yang meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba. Kemudian peran negara dan keuangan publik yang meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Keuangan publik, sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya yaitu Taqiyuddin Ahmad bin Abd Al-Alim bin Abd.
Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi. Ayahnya Al-Abdan Halim, pamannya Fahruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 Masehi. Pada waktu itu, hampir berusia 6 tahun, pada 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Berkat kecerdasannya dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Khair, Ibnu Abi Al-Yus, dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin Al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Riwayat pendidikan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mulai belajar agama ketika ia masih kecil. Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafalkan Al-Quran. Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri. Di samping itu juga, ia belajar dari ulama-ulama hadis yang terkenal. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Teori harga, teori sektor, teori pertanian, teori industri, teori mata uang. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Zaid Walyuddin. Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Saleh. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Zaid Walyuddin. Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Saleh. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi dalam 7 volume, yakni Muqaddimah, Al-Ibar, Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Got, dan semua bangsa yang dikenal pada masa itu. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini menerima pendidikan pertama kali langsung dari ayahnya. Sejak kecil, ia telah mempelajari tajwid, menghafal Al-Quran, dan fasih dengan qirat as-sab'ah. Pada usia 17 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikan formalnya tersebut. Dalam usia yang masih muda itu, ia telah menguasai beberapa disiplin ilmu klasik, terutama ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun juga mempelajari dan menggeluti ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografis, dan lain. Kemudian pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar, perpajakan, teori uang, pembangunan, perdagangan internasional, kesejahteraan bangsa. Baik, hanya sekian yang dapat saya paparkan mengenai pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.